الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Insyaallah sore ini kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufiq. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية، وفي الجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 مكلفين في أبنية، وعلى من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها، وشرطها وقت الظهر وخطبتان قبلها فيه يسمعهما 40، وأن تصلى جماعة بهم، وأن لا تقارنها أخرى ببلدها. وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. وشروطهما الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول، وستر العورة والقيام والجلوس بينهما والولاء بينهما وبينهما وبين الصلاة، وأن يكونا بالعربية. Faslun, dijelaskan sama syarih di sini, fi syuruti wujubi iqamatil jamaah wal jum'ah, dalam pembahasan syarat-syarat didirikannya jamaah dan juga sholat Jum'ah. Wa fi syuruti sihhatil Jum'ah, dan syarat-syarat sahnya sholat Jumat, dan juga wa fi arkanil khutbataini, rukun-rukun daripada 2 khutbah Jumat dan syarat-syaratnya. Wa syurutihima. Qala al jama'atu. Kita masuk dalam pembahasan sholat jamaah dulu. Nanti di sini syarih menyebutkan syarat-syarat kapan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Qala al-jama'atu, syarat yang pertama adalah fi adai maktubatin. Di sini ada 2 syarat. Yang pertama adalah sholatnya ada, yakni sholatnya dalam waktu, dan juga sholatnya merupakan sholat maktubah. Maka keluar daripada ada nanti jamaah di sholat yang qadha. Itu hukumnya bukan fardu kifayah. Dan juga jamaah dalam sholat yang bukan maktubah, seperti sholat sunnah. Sholat maktubah ini sholat 5 waktu. Jamaah dalam sholat 5 waktu ini hukumnya fardu kifayah. Sedangkan yang di luar itu hukumnya tidak fardu kifayah. Syarat yang kedua, ada yang pertama, yang kedua maktubah. Ala dzukur, syarat yang ketiga dilakukan oleh seorang laki-laki. Jamaah daripada laki-laki, keluar daripada itu apa? Jamaahnya perempuan, itu tidak fardu kifayah. Dan juga syarat yang keempat al-ahrar, dilakukan oleh para laki-laki yang bebas, yang bukan budak atau hamba sahaya, orang yang merdeka, al-ahrar. Syarat yang kelima adalah al-muqimin, dilakukan oleh orang yang sedang mukim, bukan orang yang sedang musafir, yakni orang yang menetap dalam suatu tempat, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan. Al-muqimin ini syarat yang kelima, walau bibadiyah, walaupun di suatu daerah yang kecil. Dan juga al-balighin, syarat yang keenam, syaratnya mereka harus sudah dewasa. Al-balighin, sudah dewasa. Keluar dari itu jamaahnya anak-anak kecil yang belum baligh. Kemudian ai al-uqala, ini syarat yang
ketujuh. Jadi tidak cuma balik saja, dia harus akil juga untuk menjadikan jamaahnya itu fardu kifayah. Syarat selanjutnya adalah al-uqala. Yang ketujuh tadi adalah dia merupakan orang yang berakal. Keluar daripada orang yang berakal adalah jamaahnya orang-orang gila. Nah, orang-orang gila ini tidak wajib untuk melakukan jamaah. Aslan dia tidak wajib untuk melakukan sholat, apalagi sholat yang jamaah. Kemudian al-masturina bi ghairi ma yuzri. Nah, yang auratnya tertutup dengan sesuatu yang tidak yang bi ghairi ma yuzri, yang tidak mengotori. Nah, atau tidak membuat seseorang itu dicemooh. Al-masturina bi ghairi ma yuzri seperti tin wa hasyish. Nah, ini yang ma yuzri, yang barang kotor atau bisa membuatkan orang tersebut dicemooh. Contohnya dia menutup auratnya dengan tanah atau dengan dedaunan. Nah, ini tidak wajib melakukan sholat jamaah. Nah, maka al-masturina bi ghairi ma yusri, syaratnya dia menutup auratnya dengan sesuatu yang layak. Oke. Kemudian ghairil ma'dzurin, syarat yang ke-9 adalah mereka bukan orang-orang yang ma'dzurin, orang-orang yang uzur, yang mempunyai uzur daripada yang dimakdzurkan daripada sesuatu-sesuatu yang termasuk daripada uzur-uzur salat Jumat atau jamaah. Yani ghairil ma'dzurina bi syai'in minal a'dzaril lati hiya kamasyaqqati marad, seperti contohnya uzur di sini adalah kesulitan atau kesusahan yang dihadapi oleh orang yang sedang sakit, atau ketika itu ada hujan lebat dengan syarat-syaratnya, atau ketika itu ada syiddatu rihin bil lail, ada angin kencang di malam hari, ataupun har, ada sangat panas ketika itu cuacanya, atau sangat dingin, atau syiddatul ju' ketika itu dia lapar, tidak kuat lagi untuk melakukan sholat jamaah, atau dia kehausan, sedangkan di situ ada makanan yang bisa dimakan dulu. Agar dia bisa sholat harus makan dulu. Nah, ketika ada udzur-udzur yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak wajib melakukan sholat jamaah. Oke. Qala fardu kifayah. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada 9 syarat. Al jama'atu fi adai maktubatin ala dzukur al ahrar al muqimina walau bibadiyah al balighina. 6. Al uqala al masturina bi ghairi ma yuzri ghairil ma'dzurin fardu kifayah. Ini sudah 9 syarat. Ada syarat yang disebutkan setelahnya apa? Fir raq'atil ula faqat. Nah, maka disyaratkan di sini kapan jamaah dalam sholat yang dihitung sebagai fardu kifayah adalah rakaat pertama saja. Maka ketika jamaah sudah didirikan, kemudian ada yang masbuk di rakaat kedua, itu orang yang baru datang masbuk, dia di situ tidak menggugurkan fardu kifayah, karena fardu kifayahnya sudah gugur dengan rakaat pertama. Nah, jadi di sini fir rakaatil ula faqat. Ketika rakaat yang pertama sudah dilakukan, maka kewajiban secara kifayah dalam sholat jamaah ini sudah hilang, sudah gugur. Oke. La fi jami'i shalah, tidak di keseluruhan salat, dalam rakaat pertama saja. Maka contohnya apabila seseorang melakukan jamaah, beberapa orang melakukan jamaah, kemudian setelah rakaat pertama selesai mufarokoh, makmumnya pada mufarokoh, makmumnya pada niat keluar daripada jamaah, kemudian meneruskan sholat sendiri-sendiri. Nah, ini kewajiban untuk mendirikan sholat jamaah dalam suatu tempat itu sudah gugur. Jadi ketika itu tidak ada yang mendapat dosa gara-gara tidak ada sholat jamaah di situ, karena sholat jamaahnya sudah berdiri walaupun cuma 1 rakaat dalam jamaahnya. Oke, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin, tidaklah dalam suatu desa atau suatu daerah 3 orang, di dalamnya ada tiga orang, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didirikan di dalamnya
jamaah kecuali illa istahwadha alaihim syaitan, kecuali akan dikuasai sama syaitan. Fa alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian semua berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Maka biasanya dhi'b atau seekor serigala itu makan kambing yang menyendiri, bukan kambing yang berjamaah. Minal ghanamil qasiyah, rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh. Maka diambil dari qaulu sallallahu alaihi wasallam fihim. Tadi kita bilang la tuqamu fihimul jamaah. Bahwasanya jamaah di sini fardu kifayah. Nah, kalau memang dia fardu ain, maka aturan bilangnya bukan fihim, tapi la yuqimun. Mereka tidak melakukan semuanya. Nah, tapi di sini khitabnya adalah fihim. Maka ketika sebagian sudah ada yang melakukan, saqatal haraj anil baqin. Yang lainnya tidak perlu melakukan lagi, sudah hilang kefarduan kifayahnya. Id lam yaqul sallallahu alaihi wasallam la yuqimuna fa qauluhum fihim shadiqun bi an yuqimuha jami'an. Maka qauluhu sallallahu alaihi wasallam tadi la tuqamu fihim itu ada dua surah. Yang pertama bi an yuqimuha jami'an, entah itu semuanya mendirikan sholat jamaah. Surah yang kedua adalah wa an yuqimah ithnani minhum, atau dua orang daripada tiga itu mendirikannya. Ya, dua-duanya bisa menggugurkan kefarduan kifayahnya. Walau kana fardhu ainin laqala la yuqimun, seperti kita jelaskan tadi. Oke. Kemudian fatajibuni syarat yang ke-11. Nah, syarat yang ke-11. Fatajibul jamaah bihaitsu yadharus syiar. Kapan salat jamaah tadi kefarduan kifayahnya itu gugur? Ketika yadharus syiar. Nah, fatajibul jamaah bihaitsu yadharus syiar, ketika syiar dalam sholat jamaah itu sudah jelas, nampak, kelihatan. Nah, maksudnya syiar di sini apa? Alamat iqamatil jamaah, tanda daripada sholat jamaah itu sudah didirikan. Bagaimana kita melihatnya? Wahia fathul abwab wa adamu ihtisyamin nasi minad dukhul. Gimana syiar itu terjadi? Dengan membuka pintu daripada tempat yang dilaksanakan di dalamnya sholat jamaah. Dan orang-orang yang mau masuk itu tidak memiliki rasa malu untuk ikut sholat jamaah, untuk masuk ke dalam tempat itu. Wa adamu ihtisyamin nasi minad dukhul wal khuruj fi mahalli iqamatiha. Nah, untuk masuk dan keluar di tempat itu orang-orang itu tidak memiliki rasa malu karena sungkan atau apa. Nah, kalau orang masuk ke tempat tersebut masih memiliki rasa malu karena memang mungkin ada penjaganya yang menyebabkan mereka itu malu atau takut dilarang, nah itu berarti syiarnya belum terjadi. Syiar terjadi apabila tempat itu terbuka lebar untuk siapapun, orang yang masuk tidak malu, tidak sungkan dan lain sebagainya. Oke. Wahia fathul abwab, ini tadi alamatu iqamatil jamaah adalah fathul abwab wa adamu ihtisyamin nas minad dukhuli wal khuruji fi mahalli iqamatiha. Nah, mahallu iqamatul jamaah itu yang bagaimana? Tempat didirikannya jamaah adalah wa huwa alladhi yashulu fihi al-hudur laha, yang gampang untuk dihadiri. Nah, tempatnya gampang, mudah untuk dihadiri. Wa in qusiratis sholatu qabla mujawazatih, walaupun tempat tersebut mungkin ada di luar khittatul abniyah, ada di luar batas daripada suatu daerah yang mana orang kalau sudah melewati batas itu boleh melakukan qasar sholat ketika dia sedang berpergian. Ini menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak. Menurut Imam Ibnu Hajar, jamaah harus didirikan di dalam daerah tersebut, tidak boleh di luar batas daripada daerah tersebut. Nah, maka di sini bilang khilafan li Ibnu Hajar, haitsu qala wala yakfi iqamatuha kharija mahallil iqamah. Berarti di sini kata Ibnu Hajar, syarat yang ke-12 adalah harus didirikan di dalam mahallul iqamah, harus didirikan di dalam daerah tersebut, tidak boleh keluar daripada batas daerah tersebut atau pagar daripada
daerah tersebut atau gapura daripada suatu daerah, yang mana ketika keluar gapura tersebut atau pagar atau pembatas-pembatas daerah tersebut itu sudah dibolehkan untuk qasar salat. Nah, wala yakfi iqamatuha kharija mahallil iqamah fi mahallin la yajuzu iqamatul jum'ah bihi, yang mana tempat tersebut kalau dalam sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan di dalamnya untuk sholat Jumat. Nah, sholat Jumat bagaimana? Sebagaimana sholat Jumat itu harus berada di dalam suatu daerah, sholat jamaah pun tersebut, kata Imam Ibnu Hajar. Oke, nanti akan disebutkan di syarat sah Jumat adalah antuqoma fi khitatil abniyah, harus didirikan di dalam suatu daerah, tidak boleh di luar. Nah, begitu pula jamaah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke. Qal wa yahsulu dhuhur syiar, terjadinya syiar tersebut itu terjadi dengan apa? Bi antuqama bi mahallin wahid. Kalau desanya kecil maka cukup satu tempat. Fil qaryatis shaghirati urfan, secara uraf tempat itu kecil atau desanya kecil itu cukup satu tempat untuk melakukan sholat jamaahnya, walaupun dilakukan di selain masjid seperti di rumah, tapi dengan syarat tadi harus pintunya terbuka dan orang-orang tidak malu untuk masuk ke dalamnya. Yang kedua, kalau tempatnya itu banyak, kalau tempatnya itu besar, maka harus ada beberapa jamaah, tidak cukup satu, karena syiarnya tidak muncul, tidak terlihat kecuali mendirikan jamaah di beberapa tempat. Wa fi mahallin muta'addidah fil kabirah walau ghaira masajid. Sama, walaupun bukan di dalam masjid tapi di rumah-rumah atau di lapangan misalnya, atau di pendopo, nah, semacamnya. Oke. Qala Far'un, lil imami sifatun mustahabbah wa sifatun masyrutah. Ini sifat-sifat daripada imam, ada yang sunnah, ada yang sebagai syarat, yakni wajib harus ada di dalam diri seorang imam. Nah, ini Asy-Syarih menyebutkan sifat-sifat yang sunnah dulu yang ada di dalam imamnya, ini keutamaan suatu imam, mana yang harus didahulukan dalam imam. Nanti kalau ada seorang yang faqih, ada yang seorang yang qari, ada yang seorang yang wari', ada seseorang yang sudah tua, ada seseorang yang nasabnya bagus, mana yang lebih dulu hijrah. Nah, itu nanti kita lihat. Qala fal mustahabbah sittah, sifat-sifat yang sunnah, yang sifat-sifatnya mustahabbah itu ada 6. Yang pertama adalah fikih, dia mempunyai keahlian fikih, yakni faqih. Dia seorang faqih, seorang yang memiliki kapabilitas fikih. Yang kedua adalah al-qiraah, dia bagus bacaannya. Nah, nanti al-qiraah di sini maksudnya man yahfadzul Quran, seperti yang ditasih sama Imam At-Taqi Subki, bahwasanya maksud di sini Asy-Syarih menyebutkan bahwasanya al-murad bil aqra di sini siapa? Nah, di sini adalah man yahfadzul Quran. Tapi Imam At-Taqi Subki mengatakan bahwasanya maksud daripada al-aqra ini adalah orang yang qiraahnya lebih sahih daripada yang lainnya, yang qiraahnya lebih benar, qiraahnya yang lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, yang kedua tadi al-aqra, yang pertama al-afqah, yang kedua adalah yang al-aqra, yang mempunyai bacaan yang bagus ataupun ya hafizul Quran tadi. Kemudian al-wara, yang sifat yang ketiga adalah al-wara, yakni orang yang bertakwa, yang menjauhi kabirah dan juga tidak mendekati dosa kecil. Nah, kemudian yang keempat adalah as-sin. As-sin ini adalah umur, yang umurnya lebih tua lebih diutamakan untuk menjadi imam daripada yang lebih muda. Yang kelima adalah yang nasabnya bagus, an-nasab, yang nasabnya bagus, yang lebih mendekati ke Rasulullah lebih bagus daripada yang jauh. Kemudian al-hijrah, yang usulnya itu lebih dulu hijrah, itu lebih utama untuk menjadi imam daripada yang mutaakhiril hijrah. Nah, misalnya ini di zaman sahabah, misalnya di zaman sahabah ini beberapa ada yang lebih dulu hijrah, ada yang belakangan hijrahnya. Nah,
itu sudah urut tadi ya, al-afqah, kemudian al-aqra, al-wari', kemudian al-asan yang lebih tua, kemudian al-ansab yang nasabnya lebih bagus, kemudian yang aqdamu hijratan. Maka ketika ada ta'arud, ada pertentangan, yang satu lebih afqah tapi dia tidak punya nasab misalnya, yang satu punya nasab tapi dia tidak faqih, maka al-afqah tetap muqaddam karena urutannya tadi yang pertama adalah al-afqah, orang yang memiliki ilmu fikih lebih daripada yang lainnya. Maka fa yuqaddamul afqah wa in lam yahfadz siwal Fatihah. Orang yang faqih itu lebih utama untuk menjadi imam walaupun dia hafalnya cuma Fatihah, tidak hafal surat-surat yang lainnya. Nah, maka di sini dibilang wa yuqaddamul afqah wa in lam yahfadz siwal Fatihah 'alal aqra. Dia lebih utama daripada orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus. Al-aqra tadi, yang mana dia ilmu fikihnya lebih sedikit, al-qalil fiqh, yang ilmu fikihnya lebih sedikit. Oke. Itu tadi sifat-sifat yang mustahabbah, sifat-sifat yang sunnah ada di dalam diri seorang imam. Nah, sekarang sifat-sifat yang disyaratkan yang ada di dalam imam adalah ahaduha wa tsaniyah, yang pertama dan yang kedua adalah alla yakuna muhditsan wala junuban. Dia tidak boleh memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, yakni an yakuna mutatahhir. Bahkan ini juga disyaratkan di luar jamaah. Salat sendiri tidak boleh dia memiliki hadas, harus suci. Kemudian yang ketiga an la yakuna ala thawbihi aw badanihi najasatun ghairu ma'fuwin anha. Ini juga disyaratkan di dalam salat yang biasa, di atas pakaiannya atau sesuatu yang dia pakai atau sesuatu yang muttasil bih, muttasil itu nyambung dengan badannya, atau di atas badannya itu tidak boleh ada sedikit pun najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat adalah an la yatrukal i'tidal wa tuma'ninah fi shalah. Tidak boleh meninggalkan i'tidal dan juga tumakninah di dalam rukun-rukun yang disyaratkan di dalamnya tumakninah. Walaupun sholatnya itu sholat sunnah yang ada jamaahnya misalnya. Walaupun seorang imam ini seorang Hanafi, yakni orang yang bermadhab Hanafi. Nah, karena mungkin dalam madhabnya i'tidal sama tumakninah itu bukan rukun. Nah, tapi dalam madhab kita rukun. Maka ketika imamnya seorang Hanafi ini harus yura'i sholatal ma'mumin. Seorang imam harus memperhatikan madhab-madhab daripada orang yang diimaminya. Nah, maka ini satu pelajaran bahwasanya kalau ingin jadi imam, dia harus yura'il khilaf. Nah, harus memperhatikan khilaf di antara madhab yang lain, yang mana apabila dia tidak melakukannya, sholatnya yang lain itu bisa jadi batal. Nah, begitu pula dalam khutbah Jumat misalnya. Banyak kita temukan khutbah Jumatnya ini menurut madhab tertentu sah, tapi menurut madhab Syafi'i tidak sah. Maka penting juga bagi dia untuk memperhatikan rukun-rukun yang menurut madhab yang lain itu sah, tapi menurut dia tidak perlu. Nah, menurut madhab yang lain itu tidak sah kalau tidak dilakukan, tapi menurut dia itu tidak perlu dilakukan, sudah sah. Nah, ini suatu kewajiban bagi seorang imam atau seorang khatib. Oke. Yang kelima, an la yatruka qira'atal Fatihah ma'a imkaniha. Tidak boleh meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah ketika dia bisa melakukannya. Atau yaqra' bi ghairiha. Tidak boleh juga mengganti Fatihah dengan surat yang lainnya, seperti dibolehkan sama misalnya orang yang bermadhab Hanafi ketika dia menjadi seorang makmum misalnya, atau seorang imam pun. Di sini dibilang wa an la yatruka qira'atul Fatihah ma'a imkaniha au yaqra'a bi ghairiha. Yani an la yaqra'a bi ghairiha, tidak boleh membaca selain Fatihah seperti orang yang bermadhab Hanafi. Walau imaman a'dham, walaupun dia adalah imam besar. Fala yasihu iqtida'un syafi'iyyin bihi, maka tidak sah seorang Syafi'i walaupun dia menjadi makmum terhadap orang yang madhabnya madhab lain atau madhab Hanafi. Di sini disebutkan secara spesifik, dan dia merupakan imam a'dham, yakni khalifah, walaupun dia seorang khalifah, kecuali dalam beberapa ulama mensyaratkan khafat minhu al-fitnah,
Nah, kecuali kalau makmumnya ini ketika nggak ikut jamaah nanti bisa menimbulkan fitnah terhadap imam tersebut. Nah, itu sah-sah saja ketika itu. Oke. Kemudian di sini disebutkan wasyartul iktida. Nah, ini cuma disebutkan 2 di sini, padahal nanti akan datang setelah fasal ini syurutul iktida atau syurutul jamaah, syarat-syarat mendirikan suatu jamaah. Nah, syarat sahnya orang itu menjadi makmum atau syarat sahnya didirikan jamaah. Wa syartul iktida, syarat bagi orang yang mengikuti orang lain untuk jadi imam, yakni dia pengen jadi makmum terhadap orang lain, an la yataqaddama al-muqtadi 'alal imam fi jihadil qiblah. Tidak boleh posisi dia lebih maju daripada imam ke arah kiblat. Jadi sholat kan sama-sama ke arah kiblat. Ya, ini lebih spesifik lagi. Fi ghairi al-istidarah haulal Ka'bah. Yani an la yataqaddama bi bima'tamada alaihi ala jami'i ala ba'di ma'tamada alaihi al-imam. Yang penting kakinya al-ibrah di sini bil aqib, dengan tumpuan. Kalau orang berdiri nanti akan dijelaskan dalam syurutul iqtida bahwasanya makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah aqib. Aqib itu tumit daripada kaki. Nah, tumit kakinya tidak boleh lebih maju daripada imam. Qal fa in taqaddama al-ma'mum ibtidaan. Nah, di sini dibilang an la yataqaddama al-muqtadi 'ala al-imam fi jihadil qiblah fi ghairi istidarati haulil Ka'bah. Fi ghairi al-istidarah haulal Ka'bah, kecuali kalau dia posisinya melingkar seperti di Ka'bah. Nah, itu boleh-boleh saja walaupun makmumnya ada di depannya, tapi posisinya tetap di belakang imam. Yang orang yang sholat di belakang imam tetap di belakangnya atau di sampingnya, yang penting tidak lebih maju daripada imam, kemudian baru melingkar. Dan juga tidak disebutkan di sini wa fi ghairi syiddatil khauf, di luar sholat syiddatul khauf. Kalau sholatnya syiddatul khauf itu boleh-boleh saja karena posisinya sudah tidak karu-karuan, ada yang lari, ada yang ngejar dan lain sebagainya. Oke. Fa in taqaddamal ma'mun ibtidaan lam ta'tan aqid sholatuhu. Kalau makmumnya itu maju duluan sebelum takbiratul ihram, maka sholatnya jamaahnya tidak terjadi dan sholatnya dia tidak sah, sholatnya si makmum. Oke. Au fi khilaliha batalat, ataupun dia maju di tengah-tengah sholat si makmum ini, sholatnya dia batal. Batalat fil jadid. Li'annahu afhasyu minal mukhalafah fil af'al, karena itu lebih parah daripada mukhalafah menyelisihi imam dalam rukun-rukun yang lainnya. Wali atibaru fit taqdim lil qa'im bil aqib al mu'tamid bil ardi wa in taqaddamatil asabi'. Nah, ibrohnya di sini apa? Ukurannya itu apa? Ukuran lebih maju atau tidak lebih maju itu dengan apa? Dengan tumit, seperti kita bilang lagi, bil aqib al mu'tamid bil ardi, seperti orang yang berdiri atau orang yang rukuk. Nah, orang yang rukuk ini sama dengan orang berdiri karena tumpuannya adalah kaki, tumpuannya adalah tumit. Kalau tumitnya lebih maju daripada tumitnya imam, maka sholat dia batal. Oke. Itu kalau orang yang berdiri atau sedang rukuk. Nah, kalau duduk gimana? Kalau duduk dengan kedua pantatnya. Nah, dua pantatnya kalau lebih maju daripada pantatnya imam, maka dia batal. Kalau muttaji atau orang yang tidur miring dengan apa ya? Dengan pundak bagian kanan atau bagian kirinya yang dia pakai untuk tumpuan. Mana yang lebih maju? Nah, harus lebih mundur daripada imam. Wa fil mustalqi ihtimalani 'inda Ibnu Hajar. Al-ibrah bil aqid. Wa fil mustalqi ihtimalan. Orang yang tidur yang sholatnya dengan terbaring, nah itu kan istiqbalul qiblahnya dengan dua, dengan wajah dan juga dengan al-akhmusain atau telapak
dua telapak kaki. Nah, ibrohnya dengan apa di sini? Yang dihitung maju apa ndaknya apa? Kata Ibnu Hajar dengan al-aqib. Kalau sampai kakinya atau tumitnya itu lebih maju daripada imam, maka sholatnya makmum batal. Nah, maka ketika imamnya posisinya berdiri misalnya, kemudian makmumnya terlentang, maka posisinya kakinya harus di belakang kakinya imam atau sejajar. Tapi sejajar ini makruh, nanti akan disebutkan. Lebih baik al-aula di belakangnya, disunahkan untuk mundur sedikit. Maka ketika imamnya berdiri misalnya, kemudian makmumnya terlentang, maka posisinya seperti ini, imam makmum. Ini menurut Ibnu Hajar, karena posisinya menurut Ibnu Hajar itu al-ibroh di orang yang terlentang itu dengan telapak kaki. Nah, tapi kalau Imam Romli tidak. Imam Romli al-ibroh bir ra's. Ra's itu di sini misalnya kepalanya, berarti ini masih bisa maju sampai sini. Nah, sampai sebelum kepalanya, sebelum akhir kepalanya. Nah, al-ibroh bir ra'si, maka kepalanya tidak boleh lebih maju daripada tumitnya imam. Oke. Nah, ini perbedaan antara Ibnu Hajar dan Romli bagi orang yang sholatnya terlentang. Qal wa syartu sihhatil qudwatil ma'mum wa syartu sihhati qudwatil ma'mum. Ini syarat yang kedua yang disebutkan di sini adalah an yanwiyal iqtida. Seorang makmum harus niat untuk mengikuti imam. Harus ada niat untuk mengikuti imam atau niat menjadi makmum, nawaitul iktimam. Yang pertama tadi nawaitul iqtida atau nawaitul qudwah bil imam. Yang kedua adalah atau niat untuk menjadi makmum, nawaitul iktimam, walaupun di dalam sholatnya, walaupun tidak dari pertama, fi ghairil jum'ah, selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dari pertama harus memang benar-benar niatul makmum. Tapi kalau di luar Jumat boleh niatnya misalnya di tengah-tengah baru niat makmum, tapi nanti dihitung makmumnya ketika sudah niat. Au makmuman, atau niat menjadi makmum. Au mu'tamman bihi, ini apa namanya, sigoh daripada menjadi makmum saja, menjadi makmum, padahal maknanya sama. Al-iktimam, nawaitul iktimam, atau nawaitu an yakuna makmuman, yakni nawaitu sholata makmuman, atau nawaitu sholah mu'tamman bih, atau usolli mu'tamman bih ila akhiri. Wa sawa'un nawa ma'a dzalika bil imamil hadir amla, entah itu dengan imam yang ada atau tidak. Wa sawa'un nawa ma'a dzalika bil imam al hadir amla. Yakni cukup mu'taman bihi atau cukup makmuman, tidak harus disebutkan dengan imam yang ini. Walau nawal jamaah kafa, kalau dia, nah ini surah yang lainnya boleh nawaitul iqtida, boleh nawaitul iktimam atau makmuman atau mu'taman bihi, boleh juga niat jamaah, nawaitu usolli jamaatan, itu juga sudah dianggap dia sudah niat menjadi makmum. Walau nawal jamaah kafa. Oke. Nah, ini keluar daripada niatul qudwah. Fa in taba'a, kalau dia hanya mengikuti gerakan seseorang tanpa ada niat di dalamnya untuk menjadi makmum, tanpa ada niatul qudwah, enggak ada niatul liktimam atau makmum tadi, enggak ada niatul jamaah, maka bagaimana? Fa in taba'a, kalau mengikuti gerakan orang yang lagi sholat, bi an waqafa af'aluhu ala af'alil imam, dia tidak melakukan gerakan kecuali seorang imam itu bergerak, bi ghairi niyah, tanpa ada niyah, bi ghairi niyah, tanpa ada niat untuk menjadi makmum, ma'an tidharin tawil, dan jarak antara gerakan itu dan niatnya itu panjang, maka batalat. Nah, maka di sini batal sholatnya, kecuali hanya sebentar, satu gerakan, dua gerakan, kemudian niat sebagai makmum, itu masih sah sholatnya. Amma idza tafaqan qidha'u fi'lihi, ini beda halnya kalau memang ketika itu enggak sengaja gerakannya berbarengan. Nah, amma idza tafaqan qidha'u fi'lihi fala tabtulu qat'an, karena di situ tidak la yusamma mutaba'ah, tidak
tidak dinamakan mutabaah. Kan biasa orang sholat sendiri-sendiri, kemudian tiba-tiba satu rukuk, yang satunya juga rukuk, satunya i'tidal, satunya juga i'tidal, tapi tanpa ada kesengajaan mengikuti sampingnya, cuma ittifaqon saja, kebetulan bareng-bareng. Nah itu sah-sah saja sholatnya. Nah di sini disebutkan wa haqiqatul mutaba'ah al mustahabbah. Ini sunnah daripada seorang makmum ketika mau mengikuti gerakan imamnya itu bagaimana? An la yanhaniya dhuhrahu alla yahniya dhuhrahu lirruku'i hatta yaral imama raki'an. Tidak menggerakkan punggungnya untuk rukuk kecuali sampai imamnya benar-benar sudah rukuk. Jadi imamnya Allahu Akbar sudah benar-benar rukuk, baru makmum mengikuti rukuknya. Jadi tidak ada muqaranah di situ, tidak ada berbarengan sama imam sama sekali. Nah, wala yarfa'u ra'sahu minhu hatta ya'tadilal imamu qa'iman. Dan tidak melakukan i'tidal, tidak bangkit daripada rukuknya kecuali imamnya benar-benar sudah berdiri dalam posisi i'tidal. Nah, imamnya sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri, baru makmumnya ngikut berdiri. Nah, itu yang disunnahkan di sini. Wala yahniya dhuhrahu lis-sujud hatta yadh'al imamu jabhatahu 'alal ardi sajidan, sama. Dan dia tidak membungkukkan badannya untuk melakukan sujud kecuali imamnya sudah benar-benar sujud di atas tanah, sujud di atas sajadah misalnya. Ketika imamnya sudah benar-benar sujud, yasjud ala sab'ati a'dha, sudah pas, baru makmumnya ikut turun. Nah, afada dzalika Ahmad Az-Zahid dalam kitabnya Hadiyatun Nasih, dan juga Imam Romli dalam syarahnya, yakni Umdatur Rabih. Oke. Itu tadi tentang imamah ya. Dan juga tentang beberapa hal tentang syarat-syarat iqtida. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan fasal setelah ini. Oke. Sekarang kita masuk dalam hukum Jumat. Nah, tadi kan di depan disebutkan syurut ujubi iqamatil jamaah. Intahaina, dengan syarat-syarat yang di dalamnya ada sekitar 12 syarat menurut Ibnu Hajar atau 11 syarat menurut Imam Romli. Nah, kemudian wal jumu'ah. Nah, kita masuk di dalam pembahasan sholat Jumat, syarat-syaratnya. Nah, di sini ada syarat sahnya didirikan Jumat. Nah, ini berarti di sini ada dua pencabangan. Yang pertama dari segi Jumat itu sendiri, yang kedua dari segi orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang pertama ini kapan sholat Jumat itu sah didirikan, yang kedua itu kapan orang itu sah melaksanakan sholat Jumat. Nah, orang ini nanti kapan diwajibkan untuk dia sholat Jumat, ini satu. Kemudian kapan dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat, ini dua. Kemudian kapan dia dihitung dari 40 orang yang mana sah atau diiktibar untuk menjadi orang 40 yang dihitung dalam sholat Jumat. Karena salah satu syarat daripada sahnya didirikan sholat Jumat harus minimal 40 orang. Nah, 40 orang ini memiliki sifat-sifat. Nah, sifatnya dinamakan apa? Syurutu al-inqad atau syurutu man yan'aqidu bihimil jum'ah. Orang-orang yang syaratnya terpenuhi termasuk daripada 40 ini. Oke, kita mulai daripada Jumat itu sendiri. Kapan sholat Jumat itu sah? Nah, di sini disebutkan sekitar 7 syarat untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat itu sendiri. Oke, kita lihat di matannya sudah. Oke, wa fil jumu'ati fardhu ainin alaihim. Nah, tadi qala radhiyallahu anhu al jama'atu 'ala adh-dhukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardhu kifayah. Oke. Siapa saja tadi? Dzukur. Dia teman al-muslim ya. Syarat yang pertama adalah al-muslim. Dia seorang muslim. Walau fi ma madha. Ini kita bahas syarat wajib Jumat dulu. Syarat wajib orang melakukan sholat Jumat atau syurut luzumi sholatil Jum'ah. Syarat lazim atau syarat wajib, ini sama. Kapan seseorang wajib untuk melakukan sholat Jumat? Syarat yang pertama dia harus orang yang muslim.
walaupun fima madha, seperti orang yang murtad. Murtad ini Jumatnya wajib dengan apa? Dengan masuk ke Islam lagi. Oke, al-Islam. Kemudian yang kedua adalah disebutkan di sini adz-dzukurah. Harus dia laki-laki. Kemudian al-ahrar, dia merdeka. Kemudian di sini al-muqimina, orang yang bertempat dalam suatu daerah. Nah, al-muqimina bukan seorang yang musafir, bukan seseorang yang bepergian. Nah, ini syarat yang keempat. Diwajibkannya sholat Jum'ah. Dan juga al-balighin, dia sudah dewasa. Berapa ini? 5. Kemudian al-uqala, dia harus berakal. Berapa? 6. Yang ketujuh syaratnya adalah ghairil ma'dzurin, dia tidak mempunyai uzur yang bisa menjatuhkan kewajiban daripada sholat Jumat tadi. Oke. 7 syarat ini ketika terpenuhi, maka sholat Jumatnya jadi wajib, fardu ain. Kalau tadi dalam sholat jamaah itu fardu kifayah, di sini fardu ain. Wa fil jumu'ati, terhadap orang-orang yang kita sebutkan sifat-sifatnya tadi, yang 7 sifat tadi, fardu ainin alaihim. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sah didirikannya sholat Jum'ah. Yang pertama adalah idza kanu arba'in. Nah, sholat Jumat itu sah ketika didirikan 40 orang minimal, termasuk imam. Nah, itu yang pertama. Syarat yang kedua, 40 orang ini harus seorang mukallaf. Seorang, maka ini syarat fi syarat. Seorang yang mukallaf, yakni an yakuna muslim balik akil. Dia muslim, dia beriman, dia sudah dewasa, dia berakal. Syarat yang ketiga adalah fi abniyah. Seperti kita bahas tadi, bahwasanya sholat Jumat harus dilakukan di dalam koridor suatu daerah tersebut, tidak boleh di luar batas daripada daerah tersebut. Walaupun dilakukannya bukan di dalam gedung atau di dalam masjid, walaupun dilakukannya di lapangan misalnya. Fi abniyah, yakni fi khittati abniyah. Kemudian syarat yang keempat adalah waktu zuhri. Nah, waktu zuhri, sudah masuk waktu zuhur, maka sholat Jumat itu waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Syarat yang kelima adalah khutbatani qablaha. Ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Syarat yang keenam adalah antusalla jamaah. Harus dilakukan secara jamaah sholat Jumat ini. Syarat yang ketujuh adalah alla yuqarinaha ukhra bi baladiha. Tidak ada Jumat lain di daerah tersebut. Nah, nanti tafsilnya bakalan kita bahas. Oke. Secara umum syaratnya ada 7 ini. Dari segi sholat Jumat itu sendiri, kapan sah, kapan tidak sah. Oke. Tadi syurutul wujub sudah kita sebutkan, atau syurutul luzum. Sekarang kita masuk ke syurutu man tan'aqidu bihimul jum'ah. Oke. Wal jama'atu fil jumu'ati fardu ainin alaihim. Yang pertama adz-dzukur. Nah, syarat yang pertama dia adalah laki-laki. Syarat tobaan al-Islam, syarat yang pertama. Nah, ini maklum. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua dia adalah laki-laki adz-dzukur. Yang ketiga adalah dia seorang yang merdeka. Oke. Syarat yang keempat, kalau syurutul wujub atau luzum tadi al-muqimin saja, tidak disyaratkan al-istiton. Al-istiton itu dia berniat untuk menetap di situ. Memang menetap selamanya di situ, tidak berpindah-pindah atau tidak kembali ke tempat asalnya, atau memang asal dia di situ. Nah, seperti kita ini di sini termasuk muqimin tapi ghairul mustautin. Seperti kita yang berada di negara orang, ini kita mukim, kita berniat bertempat di situ, tapi sementara waktu walaupun lama, tapi tetap ada niat untuk balik ke negara kita. Maka baladul istiton itulah nanti ketika kita pulang di negara kita masing-masing, di daerah kita, nah itu tempat kita istiton, tempat kita bertempat yang aslinya. Maka ketika kita sholat Jumat di sini, kita tidak termasuk
orang yang tan'aqidu bihimul jum'ah, yang dihitung dari 40, kita nggak masuk hitungan. Nah, kalau kita sudah pulang nanti kita sholat dekat rumah kita misalnya, nah itu di situ kita dihitung daripada 40, karena kita memang asli orang situ dan mau kemana pun nanti baliknya ke situ walaupun lama perginya. Oke. Maka di sini syarat yang keempat adalah al-istiton. Nah, syarat yang kelima di sini adalah al-balighin. Taban al-uqala. Nah, yang keenam adalah al-uqala. Syarat yang kelima tadi dia sudah dewasa, syarat yang keenam adalah dia berakal. Oke. Ghairul ma'dzurin di sini masuk ke syurutul wujub, bukan syurutul inqiqad. Karena ma'dzur atau ghairu ma'dzur dia ketika datang Jumat tetap tan'aqidu bihim, orang yang memiliki syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ketika mustautin. Oke. Wal jama'atu fil jumu'ati fardu 'ainin 'alaihim ayil muslimidz dzukur al ahrar al muqimina 'ala sabili tawattun al balighina ayil uqala ghairil ma'dzurin. Oke. Fala jum'ata, nah ini keluar daripada syarat wajib tadi. Fala jum'ata 'ala imra'atin ijma'an. Mar'ah ini la tajib al jum'ah wala tan'aqidu bihim wala tan'idu wala tan'aqidu bihal jum'ah. Dia enggak wajib Jumat dan tidak dihitung daripada 40 kalau hadir Jumat. Oke, fala jum'ata 'alal mar'ati ijma'an, dan juga 'alal khuntha wala 'ala khuntha. Orang yang yakni khuntha muskil yang memiliki dua kelamin dan enggak jelas ini dia sebenarnya laki-laki atau perempuan, karena bisa jadi aslinya dia adalah perempuan. Lihtimali unuthatihi wala ala abdin. Nah, keluar daripada ahrar tadi, orang yang merdeka, maka orang yang seorang hamba sahaya, abad atau mudabbar atau mukatab atau muba'at. Oke, mudabbar itu orang yang ditaklik kemerdekaannya dengan kematian sayyidnya. Kalau saya meninggal nanti ente bebas. Nah, itu mudabbar. Mukatab ini yang memiliki perjanjian dengan sayyidnya untuk melakukan pekerjaan beberapa kali dengan digaji, misalnya nanti setelah terpenuhi gajinya untuk membayar kemerdekaannya, maka dia akan bebas. Nah, itu mukatab. Muba'at itu sebagiannya hur, sebagian lagi abad. Misalnya dia punya waktu-waktu tertentu. Waktu ini kamu bebas, waktu ini kamu masih sebagai budak. Nah, itu muba'at secara umum. Oke. Misalnya sebelumnya dia muba'at ini milik dua orang. Nah, setengahnya sudah ngebebasin misalnya. Nah, ini waktu-waktu khidmah untuk orang yang sebelumnya ini kan dia bebas. Nah, tapi masih ada tanggungan kepada sayyid yang satunya lagi. Wala 'ala man lam yastautin bi mahalli jum'ah. Nah, ini orang yang tidak menetap secara permanen di tempat yang didirikannya sholat Jum'ah. Wa huwa ma la tuqsaru shalah qabla mujawazatih. Nah, ini mahalul Jum'ah. Apa mahalul Jum'ah? Adalah tempat yang tidak boleh dilakukan qasar sebelum melewatinya, yakni fi khottatil abniyah tadi. Wala ala sobi, keluar daripada al-baligh apa as-sobi. Anak kecil. Keluar daripada orang dewasa itu anak kecil, maka tidak wajib Jumat terhadap anak kecil. Wala alaman lahu udhrun kamarat. Nah, ini keluar daripada ghairul ma'dzurin tadi. Apa? Orang yang memiliki penyakit yang membolehkan untuk tidak hadir sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Oke. Wa dzalika idza kanu arba'in. Ini masuk ke syarat yang selanjutnya. Sholat Jumat disyaratkan di dalamnya minimal harus 40, walaupun salah satu dari 40 itu adalah imam. Oke. Wala budda an yakunu mukallafin. Nah, ini syarat akal diambil dari sini karena di atas tidak disebutkan, di syarah pun tidak disebutkan sebelumnya. Maka fala jum'ata ala majnunin. Maksudnya di sini ada al-uqala, al-balighin al-uqala. Maka orang yang gila atau orang yang pingsan itu tidak wajib melakukan sholat
Jumat karena tidak ada taklif di dalam dirinya. Wa talzamus sakran al muta'addi bi sukrihi wa in lam yakun mukallafan wa yajibu alaihi qada'uha dhuhran. Nah, orang keluar dari itu kalau orang dia yang mabuk secara sengaja. Dia tidak wajib, dia dapat khitab untuk melakukan sholat Jumat tapi nggak mampu, maka dia wajib untuk melakukan qadha karena sakronnya atau mabuknya itu dengan sengaja. Wa talzamu sakron al muta'addi bi sukrihi wa in lam yakun mukallafan, walaupun dia ketika itu tidak mukallaf karena tidak berakal, tapi karena dia menyebabkan ketidak ada akalnya dia itu dengan sengaja, maka tetap ditaklif. Dengan cara apa? Dengan di qadha nanti sholatnya. Nah, qadhanya dengan apa? Sholat apa? Dengan sholat duhur. Yajibu qadha'uha dhuhran. Karena enggak ditasawur, enggak ada surahnya untuk qadha sholat Jumat dalam keadaan Jumat juga. Gimana surahnya? Enggak ada. Qadha sholat Jumat ya dilakukannya dengan sholat duhur. Oke. Kemudian syarat selanjutnya wa yustaratu an takuna iqamatuha fi abniyah, yang kita jelaskan tadi, harus di dalam koridor suatu tempat, fi khittatil balad ay manazil. Abniyah di situ apa? Di daerah perumahan-perumahan yang ada di situ. Manazil yastautinuhal adad al-mu'tabar sawa'un kana min hajarin, walaupun entah itu rumahnya terbuat dari batu atau dari tanah atau dari kayu, yang penting berada di dalam situ, di dalam koridor atau daerah tersebut, tidak boleh keluar daripada batasan-batasan dalam daerah tersebut, entah itu balad atau qaryah, tempat yang besar ataupun desa yang kecil. Wala budda an takunal abniyah mujtami'ah fil 'urf. Nah, dan juga disyaratkan bangunan-bangunan tersebut itu terkumpul menjadi suatu kelompok dengan urf. Orang ketika melihat itu, oh ini desa, oh ini kota, oh ini kabupaten. Nah, tidak ngecelong itu jarak antara satu rumah dan yang lainnya itu jauh. Nah, itu tidak bisa kita sebut balad ataupun qaryah. Oke. Fa in kanatil abniyah mutafarriqah, kalau bangunannya itu jaraknya jauh satu sama lain, maka Jumat di dalamnya, di tengah-tengahnya di situ tidak sah. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan di sini. Li'annaha laysat qaryah, karena tidak bisa dinamakan itu suatu desa. Wa yarji'u fil istima' wa tafarruq ila al-urfna. Dobitnya apa? Urf, karena tidak ada dobit atau ukuran secara bahasa ataupun secara syara'. Maka kita lihat ke kebiasaan orang-orang. Oh, ketika berkumpul, oh ini desa, oh ini kota, oh ini kabupaten, oh ini provinsi. Nah, seperti itu. Oke. Wala yushtaratu iqamatuha fi masjidin, dan tidak disyaratkan didirikan di dalam masjid. Dan juga tidak disyaratkan didirikan di bawah sesuatu yang ada ada atapnya, aukinin. Ya, ini nggak harus di bawah tenda. Walaupun di tempat yang luas tanpa ada penutup atasnya, sholat Jumatnya juga sah. Bal yajuzu fi fadha'in ma'dudin min khittatil balad. Tetap syaratnya harus fi khittatil balad, min khittatil balad, harus di dalam suatu daerah, tidak boleh keluar daripada batasan-batasannya. Maka ammal mawdhi'ul kharij an khittatiha atau khittatiha, tempat yang keluar daripada batas daripada daerah tersebut, alladzi yatarakhasu minhul musafir, yang mana musafir ketika sudah sampai tempat tersebut boleh melakukan rukhsah-rukhsah yang dibolehkan terhadap musafir, maka fala yajuzu iqamatuha fi, maka tidak boleh dilaksanakan Jumat di dalamnya. Oke. Wal jama'atu fil jum'ati fardhu 'ainin aidan 'ala man nawal iqamata 'indahum. Jamaah ini juga fardhu ainin, hukumnya fardhu ain, yakni jamaah untuk sholat Jumat, yakni wal jum'ah itu juga fardhu ain hukumnya untuk siapa? Orang yang niat untuk bertempat dalam suatu tempat arba'ata ayyamin sihah fama fawq, 4 hari atau lebih. Seperti kita sebagai thalib ilm di sini, kita niat enggak cuma 4 hari, lama. Nah, kita juga wajib untuk melakukan sholat Jumat di sini, walaupun kita tidak dihitung daripada 40 mantan akidu bihimul Jum'ah. Nah, oke.
Wal jama'atu fil jumu'ati fardu ainin aidan 'ala man nawal iqamata indahum ail madhkurin arba'ata ayyamin sihahin atau sahahin lakin la tanaqidul jum'ah bihi. Tapi dia tidak dihitung dari 40 dan sholat Jumatnya sah. Maksudnya bagi kita sholat Jumat ini sah. Wa tasihhu minhu, tasihhu minna. Maka nanti ada yang talzam, tasih, tanaqid. Siapa mereka? Yang al-mustajmi' li syurutil iniqad dan tidak punya udzur. Tadi yang kita sebutkan tadi. Yang syurutul iniqadnya terpenuhi. Oke, nanti kita bahas itu. Kemudian wa fardhu ainin aidon terhadap siapa? Man balaghahu nida'u sayyidin. Nah, dia tinggal di suatu daerah. Tapi daerah tersebut saking kecilnya tidak sampai 40 orang misalnya di dalamnya. Atau dia ini tempatnya tidak bisa disebut qaryah atau balad. Tempatnya misalnya dia hanya membangun tenda-tenda. Nah, wal jama'atu afwan wa fardu ainin aidan 'ala man balaghahu nida'u sayyidin ay adhani syakhsin qawiyyis saut min waqifin fi tarafin yalihi la tarafin akhar wala wasatil balad min baladiha ay min mahallin tuqamu fihi al-jum'ah. Nah, ketika seseorang mendengar azan daripada daerah yang ada di sampingnya dan orang yang adzan itu berada di ujung daripada daerah tersebut. Nah, ini diiftiratkan. Ketika ada orang yang adzan di ujung daerah tersebut, kemudian sampai suaranya adzannya. Nah, dengan tempat yang rata, sejajar, bukan lebih tinggi atau lebih rendah. Dan qawiyus saut, orang yang adzan itu keras, kemudian sampai dengar. Nah, maka bagi dia juga wajib untuk melakukan sholat Jumat. Dengan apa? Dengan mendatangi tempat tersebut. Oke. Wa fardhu ainin aidan 'ala man balaghahu nida'u sayyidin, yakni adzanu syakhsin qawiyus shaut min waqifin fi tarafin yalihi, yang berdiri di ujung daripada daerah yang ada di sampingnya. Bukan di tengah-tengah, bukan di ujung yang lebih jauh, tapi ujung yang dekat dengan daerahnya. Oke. Aimin mahallin tuqamu fihi al-jum'ah. Fal mu'tabar sama'u wahidin fa akthar min dzalikal mahal bil quwwah la bil fi'al. Ma'a tidalis saut wa istiwa'il makan wa adamil mani' min hawa'in wa syajarin matalan. Nah, ukurannya apa? Sama'u saut, mendengar suara tersebut bil quwwah, yakni ketika tidak ada halangan maka orang ini akan mendengarkan, akan terdengar suara tersebut. Nah, ukurannya apa? Sama wahidin fa aktsar min dzalikal mahal. Terdengarnya suara itu dari satu orang yang mendengar ataupun lebih bil quwwah. Kalau misalnya tidak ada penghalang, dia akan mendengarkan. Ma'atidalis saut, dengan suara yang mu'tadil, yang normal, kemudian tempatnya sejajar dengan tempat tersebut. Nah, dan adamul mani', maka diiftiratkan ketika tempat itu sejajar itu terdengar atau tidak. Nah, ditakdirkan. Dan tidak ada penghalang merupakan apa? Pohon ataupun angin. Walaupun ketika itu ada pohon, yakni ditakdirkan ketika pohon itu hilang, ketika nggak ada angin, orang yang adzan di ujung situ tuh kedengaran atau tidak? Kalau kedengaran maka wajib Jumat, mendatangi tempat tersebut. Kalau tidak kedengaran, tidak wajib. Oke. Maka wala yu'tabarul ulu ka'an kana al mahal ala 'alin yasma'u ahluhu. Di sini ahluhu. As-sahih di sini ahluhu. Wala yu'tabarul ulu ka'an kana al mahal 'alin yasma'u ahluhu nida' li'uluwihi walau furidha 'ala mustawin lam yasma'u. Maka seperti kita jelaskan tadi, ibrohnya atau ukurannya adalah ketika dia sejajar. Maka kalau dia lebih tinggi, kalau tempatnya dia lebih tinggi daripada tempat yang ada adzannya, kita takdirkan kalau dia sejajar bakalan kedengaran atau tidak. Nah, maka di sini tafri'nya bilang
Kalau dia ada di tempat yang lebih tinggi, dan ketika dia di tempat lebih tinggi itu mendengar suara adzannya, yasma'u ahluhu an-nida, karena dia lebih tinggi. Dan kalau kita takdirkan dia sejajar dengan tempat tersebut maka tidak terdengar suaranya, maka dia tidak wajib untuk Jumat. Walaupun ketika itu terdengar, tapi tempat dia lebih tinggi. Kalau dia sejajar maka tidak terdengar. Beda halnya kebalikannya. Bi khilafi aksihi. Aksihi itu gimana maksudnya? Bi khilafi aksihi. Ai lam yasma' ahluhu an-nida lin khifadhihi. Orang yang di situ karena tempatnya lebih rendah, maka suara adzan ini tidak terdengar. Tapi kalau kita takdirkan dia sejajar, maka dia pasti akan mendengar. Ketika itu dia wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kebalikannya, bi khilafi aksi, ai lam yasma, bi khilafi man lam yasma, bi khilafi ma idza lam yasma ahluhu an-nida lin khifadhihi walau furidu ala mustami' ala mustawin walau furidu ala mustawin la sami'u. Kalau kita takdirkan dia sejajar dengan tempat tersebut, maka mereka akan mendengarkannya, akan terdengar suara tersebut. Ai fatal zamul jum'ah, maka Jumatnya tetap wajib. Fatal zamul jum'ah ala man dzukir bihudurihi ila baladil jum'ah, dengan mendatangi tempat yang di dalamnya ada sholat Jumat tadi. Nah, kalau dia mendengar suara dari dua tempat, bagaimana? Misalnya ada dua tempat yang dekat tempat tersebut. Tempat satu terdengar suara adzan Jumat, tempat satunya juga terdengar. Maka gimana? Dia harus datang yang pertama atau yang kedua? Datang ke tempat yang lebih dekat. Fa in sami'an nida min mahallaini quddimal aktsar jam'an. Afwan, quddimal aktsar jam'ar. Yang pertama ibrohnya adalah dengan yang orang yang melaksanakan Jumat di situ lebih banyak mana? Ngikut mana yang lebih banyak? Ihtiyaton. Kalau banyaknya sama, ngikut mana yang lebih dekat? Fal aqrabu ilaihi. Wa illa lazimatul jum'ah fi baladi. Hadza idza lam yablugh ahlu baladihi arba'in. Ini kalau tempat tersebut orangnya dengan syarat-syaratnya tidak sampai 40. Kalau tempat tersebut sampai orang yang ada di dalamnya 40, kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, ya harus melakukan sholat Jumat di tempat tersebut, tidak boleh pindah ke tempat lainnya. Maka yahrumu alaihi ta'tiluhu minha, maka tidak boleh, misalnya di situ ada 40 orang pas untuk melakukan sholat Jumat, kok salah satu pergi untuk menghadiri sholat Jumat yang lain, ini hukumnya haram karena menghilangkan kewajiban sholat Jumat di daerahnya. Wa yahrumu alaihi ta'tiluhu minha, walaupun mereka sholat di tempat yang lain. Nah, tetap haram walaupun orang ini sholat Jumat juga di tempat lain. Apa mah? 40. Satu orang ini sholat Jumat di tempat lain. Tempat ini kan jadi nggak wajib Jumat. Jadi sholat Jumatnya hilang. Nah, ini hukumnya haram walaupun dia melakukan sholat Jumat di tempat lain. Oke. Maka orang dalam sholat Jumat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dia tajib, tasih, tanakid. Dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dia sah untuk melaksanakan sholat Jumat, dia tanakidu bihim, dia dihitung daripada 40. Siapa? Al-mustajmi' li syurutil in'iqad, orang-orang yang memenuhi syarat-syarat in'iqad tadi. Al-muslim, al-dzukur, al-baligh, al-aqil, al-hurriyah, al-mustautin. Oke. Wala udhra lahu. Nah, ini semuanya terpenuhi, maka dia tajib, tasih, tanakid. Oke. Kalau dia tajib, afwan. Sekarang yang kedua, tajib, tasih, la tanakid. Oke. Dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat Jumatnya sah, tapi tidak dihitung daripada 40. Siapa?
al-muqim ghairil mutawattin. Nah, seperti kita wajib sholat Jumat, sholat Jumatnya sah, tapi kita tidak bisa dihitung daripada 40. Nah, orang yang mukim dari suatu daerah dengan niatan untuk balik ke daerah asalnya, ataupun yang orang luar daripada daerah tersebut, seperti yang kita jelaskan baru saja tadi, yang yasma'un nida daripada tempatnya tadi. Man balaghahu nida usayyitin min tarafi baladihi, min tarafin yalihi min baladiha tadi, itu juga tajib, tasih, dan juga latan akid, tapi tidak dihitung daripada 40. Kemudian ada yang dia wajib melakukan sholat Jum'ah, tapi kalau dia melakukan ketika itu sholatnya la tasih, dan juga latan akidu bihim. Siapa? Al-kafir al-murtad. Orang murtad ini wajib melakukan sholat Jumat. Gimana? Dipaksa untuk masuk Islam. Tapi kalau dia melakukannya ketika masih murtad, maka la tasih. Min babil aula la tan akid, tidak dihitung dari 40. Oke, sekarang yang la talzam atau la tajib, la tasih, wala tan akid, tidak wajib, tidak sah, dan juga tidak dihitung daripada 40. Siapa? Al-kafirul asli, yang dari asalnya sudah kafir. Dan juga al-majnun, orang yang gila. Nah, orang yang gila ini gak wajib sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya kalau sholat, dan juga tidak dihitung daripada 40. Nah, kemudian tajib, tasih, tan akid gak ada surahnya. Afwan, la tajib, la tasih, la tan akid, ini gak ada surahnya. Apa, dia gak wajib, kemudian dia tidak sah, tapi kok malah dihitung dari 40. Nah, ini tidak ada surahnya. Oke, sekarang la tajib, kemudian tasih, watan akidu bihim, dia tidak wajib. Aslan dia tidak wajib melakukan sholat Jumat, tapi kalau dia melakukannya, sholatnya sah. Yakni al-wajib alaihi sholat duhur saja, wajibnya dia sholat duhur saja, tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau dia mendatangi, maka sholat Jumatnya sah. Dan juga dia ketika mendatangi, dia bisa dihitung daripada 40. Siapa? Al-marid, al-mustajmi' li syurutil iniqad. Tadi orang yang memenuhi syurutul iniqad tapi dia posisinya sedang sakit misalnya, atau memiliki a'dzar yang boleh meninggalkan Jumat tapi dia memaksakan untuk datang, sedangkan posisi dia adalah yang mustajmi' li syurutil iniqad yang kita sebutkan tadi, yang bisa dihitung daripada 40 orang. Kemudian tajib, la tasih, tan akid, ini enggak ada surahnya juga. Wajib kemudian bisa dihitung dari 40, lah kok enggak sah ketika melakukan, ini enggak ada surahnya. Nah, surah yang terakhir ini ada yang wajib, yang tidak wajib, la tajib, tapi tasih, wala tan akid. Nah, la tajib, tapi kalau dia datang sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak dihitung daripada 40. Al-muqim al-marid, yakni al-muqim ghairul mustautin, seperti kita ketika memiliki a'dzar Jum'ah, seperti sakit yang parah, gak bisa ikut sholat Jumat, tapi kita memaksakan untuk datang sholat Jumat. Nah, kita yang ada di negeri orang ini memaksakan untuk datang sholat Jumat, sholat kita sah, tapi aslan tidak wajib melakukannya, tapi tetap gak dihitung daripada 40. Al-muqim al-marid. Ataupun seorang perempuan, al-mar'ah, perempuan ini ketika datang sholat Jumat, dia cukup sholat Jumatnya sah walaupun tidak wajib. Apakah wajib untuk melakukan sholat zuhur? Tidak. Sudah ketika sholat Jumatnya dilakukan oleh perempuan, maka sah, tapi mereka tidak bisa dihitung daripada 40 tadi. Harus orang lain di luar perempuan itu harus ada 40 yang syaratnya terpenuhi. Ataupun budak al-abd, ataupun anak kecil sobi, ataupun musafir, musafir yang kurang daripada, yang tidak berniat untuk iqamah, ataupun yang
tidak orang yang luar daerah tapi tidak mendengar suara adzan tadi. Man lam yasma' nida tadi. Orang yang berada di luar surbalat kemudian dia tidak mendengar suara daripada daerah yang sampingnya. Dan di tempat tersebut tidak sampai 40. Misalnya dia tinggal di dalam hutan, naftarid. Misalnya dia tinggal di dalam hutan. Hutan ini jauh daripada pemukiman warga dan di dalam hutan itu yang tinggal misalnya laki-lakinya cuma 10. Tidak wajib, nggak dengar adzan di dalam daerah tersebut juga tidak terpenuhi syaratnya orangnya. Apalagi cuma 10. Menurut madhab Syafi'i tidak wajib. Oke. Maka an-nasu fil jum'ah ada 6 bagian. Tajib, tasih, dan akid. Kemudian tajib, tasih, la, dan akid. Kemudian tajib, la, tasih, la, dan akid. Kemudian la tajib, la, dan akid, la, tasih. Kemudian la tajib, tasih, dan akid. Yang terakhir kemudian apa? La tajib wa tasih wa la tanaqid. Bisa dirujuk ke kitab-kitab yang lainnya seperti disebutkan dalam Bushrul Karim. Oke. Qala, kita masuk ke syarat yang sudah kita sebutkan secara umum tadi. Wa syartuha ai syartu sihhatil jumu'ah ada 4. Syarat sahnya sholat Jumat ada 4. Yang pertama waktu zuhri harus masuk waktu zuhur. Yakni kalau kita hitung dengan hitungan kita tadi ini sudah syarat yang keempat ya. Syarat yang pertama untuk didirikan Jumat tadi 40 orang mukallaf di dalam khittatul abniyah. Oke. Yang keempat ini waktu zuhur. Harus sudah masuk waktu zuhur. Fa yushtaratu taharrumu biha wa huwa baqin bihaitsu yasauha jami'aha. Yakni harus ketika takbiratul ihram itu waktu zuhurnya masih cukup untuk melakukan sholat Jumat. Maka ketika mau melakukan khutbah Jumat yang sebelumnya itu waktunya harus memungkinkan cukup untuk khutbah dan cukup untuk sholat Jumat. Falau dhaqa anha, kalau waktunya sempit bi an lam yabqa minhu ma yasau khutbataini wa rak'ataini, surahnya gimana? Tidak cukup waktunya untuk melakukan 2 khutbah dan 2 rakaat salat, maka semuanya wajib takbiratul ihramnya dengan niat salat zuhur, bukan salat Jumat. Oke. Walau syakku fi khurujil waqti ba'da ihramihim, bagaimana ketika mereka sudah ihram, sudah Allahu Akbar, kemudian ragu-ragu apakah waktu keluar atau tidak? Mereka harus menyelesaikannya Jumatan, yakni 2 rakaat saja. Wa in kana mani'an min inqadiha, walaupun syak tersebut yamna min iqadiha ketika dia awal marrah, ketika di pertama tadi. Ketika sebelum taharrum harus yakin, tapi ketika sudah di tengah-tengah atim Jumatan, harus menyelesaikannya dengan sholat Jumat, yakni yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Oke. Qala al-Hisni walau kharajal waqtu wa hum fiha. Nah, ini kalau jelas yakinan. Kalau mereka sudah takbiratul ihram, kemudian di dalamnya keluar waktu secara yakinan, misalnya ada alarm atau apa, maka bagaimana menyelesaikan sholatnya? Sholatnya diselesaikan dengan sholat zuhur, karena dia yakin sudah keluar waktu. Yang pertama tadi surahnya adalah syak, dia ragu-ragu. Yang ketika yakin ya sudah menyelesaikannya sholat zuhur. Nah di sini yulghasu, dia shalla wala nawa wala shalla. Dia niat dia sholat Jumat, dia sholat zuhur tapi tidak berniat untuk sholat zuhur, tapi juga dia niat untuk sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat, malah sholatnya sholat zuhur. Shalla wala nawa wala shalla. Wa in kana mani'an min afan walau kharajal waqtu wa hum fiha atamuha dhuhran wa in shallu rak'atan fil waqti. Walaupun mereka sudah melakukan 1 rakaat dalam waktu kemudian keluar waktu, kalau yakin kalau itu sudah keluar waktu maka menyelesaikannya dengan sholat zuhur. Oke. Qal walau syakku hal kharajal waqtu amla lam yashra'u fil jum'ah wa shallu dhuhran. Nah, ini sebelum takbiratul ihram. Mereka ragu
apakah sudah keluar waktu atau tidak atau belum, maka tidak boleh melakukan sholat Jumat, tapi memulainya dengan sholat zuhur seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nassa alaihi Syafi'i fil seperti dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ats-tsani, yang kedua adalah khutbatani. Di sini masuk syarat yang kelima kalau hitungan kita. Adanya 2 khutbah sebelum sholat tersebut. Ai fil waqti, di dalam waktu juga, yakni sholatnya dalam waktu, khutbahnya yang sebelumnya juga harus sudah masuk waktu dalam waktu sholat zuhur. Ai waqtul jum'ah, yakni wa huwa ma ba'da zawal, yakni waktu sholat zuhur. Falau auqa harfan minha qablahu, walaupun 1 huruf saja dalam khutbah dilakukan sebelum masuk waktu, itu tidak sah khutbahnya. Lam tasih. Lithubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain, karena sudah jelas dalam sahihain itu bahwasanya kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma. Nah, seperti ada dalam sahihain. Rawahul Bukhari fi sahihi wa Muslim Kitabul Jum'ah babul qa'dah bainal khutbataini yaumul jum'ah. Babu dzikril khutbataini qabla shalah wa ma fihima minal jalsah. Qala kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma. Qala ats-tsani, afwan, ini sudah kita bahas. Oke. Ats-tsani khutbatani qablaha ay salatul jum'ah fihi, yakni fi waqtil jum'ah. Yasma'uha al khutbatainil arba'un. Nah, ini dah syarat yang sebelumnya tadi. Syaratnya ini adalah ada 40 orang yang mendengar daripada khutbah tersebut, yakni yasma'ul arkan, mendengarkan rukun-rukun daripada khutbah tersebut. Maksudnya di sini adalah al-istima'u bil quwwah la bil fi'li, yakni kalau dia mendengarkan maka dia akan mendengar. Nah, di sini maka al-izgha di sini sunnah kata Imam Romli. Tapi kata Imam Ibnu Hajar di sini al-istima'nya harus bil fi'li. Maka ketika ada keributan, ada angin, ada kegaduhan, maka izgha'nya tidak terjadi, maka khutbahnya tidak sah. Maka harus ada izgha' bil fi'al, kata Imam Ibnu Hajar. Harus mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Kalau cuma bil quwwah, itu kalau dia mendengarkan nanti kedengaran, padahal ketika itu ada keramaian atau dia berbicara atau ada angin sehingga menyebabkan tidak terdengar. Nah, itu menurut Imam Romli tetap sah, menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah. Walau khotbah sirron, beda halnya ketika khotbah sirron, maka al-isma' ini sama-sama disyaratkan. Bagi seorang khotib harus berusaha untuk isma' agar hadirinnya mendengarkan. Tapi kalau as-sama' ini khilaf baina Ibnu Hajar sama Romli, apakah bil fi'al atau bil quwwah. Tapi kalau walau khotbah sirron, sedangkan si khotib sendiri ini khutbahnya secara pelan sekali, sir, bukan jahar. Au rafa'a sautahu lakin kanu au ba'dhum summan, atau dia memperdengarkan, kemudian di antara mereka itu dari 40 itu ada yang summan, ada yang tuli ataupun terlalu jauh, au ba'du minhu, sehingga mereka tidak mendengarkannya, maka tidak sah. Tidak sah. Ya. Afada dzalika ar-Ramli. Oke. Qala wa tsalits an tusalla jama'atan bihim. Syarat yang ketiga atau di hitungan kita adalah syarat yang keenam, salat Jumat ini harus dilakukan secara jamaah. Maka tidak sah dilakukan sendiri-sendiri, walaupun di situ ada 40 kemudian mereka salat sendiri-sendiri, ini tidak sah. Salatnya harus, syaratnya harus dilakukan secara jamaah. Fala qala wala yu'tabaru sultan wala idnuhu fiha, maka tidak dibutuhkan izin daripada penguasa yang ada di situ. Raja misalnya, di situ ada kepala desa misalnya, atau bupati, atau yang lainnya. Nah, tidak perlu melakukan izin. Tapi yang penting ada 40 kemudian didirikan jamaah, maka sah. Wala taqaddumu ihramil kamilina ala ihramin naqisin, dan juga tidak disyaratkan ihramnya orang yang
tanaqid bihimul jum'ah itu lebih dulu daripada yang lainnya. Boleh saja yang mana dulu yang ihram, maka sah-sah saja menurut Imam Romli. Khilafan lil qadi wa man tabi'ahu. Ya, ini tadi maksudnya adalah kan ada 40 orang yang syarat-syaratnya lengkap, mimman tanaqid bihimul jum'ah. Kemudian di luar itu misalnya dalam suatu masjid ada 80 orang. 40 tanaqid, yang sisanya la tanaqid bihimul jum'ah, tapi tajib atau tasih minhum. Nah, apakah 40 yang la tanaqid bihimul jum'ah ini ihramnya harus takbiratul ihramnya harus belakangan, biar 40 ini dulu awalan? Yang pertama harus 40 ini sudah takbir semua baru yang lain mengikuti atau tidak? Nah, kata Imam Romli di sini tidak disyaratkan. Yang mana aja yang takbir duluan, selama di situ ada 40 yang tanaqid bihimul jum'ah, maka sah Jumatnya. Khilafan lil Qadhi Husain. Ini menyelisih pendapatnya Al-Qadhi Husain dan juga pengikutnya. Oke, yang keempat, atau dalam hitungan kita syarat yang ketujuh, an la tuqarinaha al jum'ah. Au. Nah, di sini yang benar adalah au tasbiquha jum'atun ukhra bi baladiha. Tidak boleh ada Jumat atau ada jamaah sholat Jumat dalam suatu daerah yang bareng atau lebih dulu. Ada yang bersamaan dalam suatu daerah, misalnya suatu desa. Kemudian di situ ada sholat 2 Jumat. Nah, ini tidak sah. Kecuali daerah tersebut besar dan membutuhkan 2 jamaah. Tempatnya kalau cuma satu tidak cukup. Nah, itu boleh-boleh saja. Warabi'an la tuqarinaha il jum'ah au tasbiquha jum'atun ukhra bi baladiha. Tidak boleh ada Jumat yang lebih dulu di tempat tersebut atau bersamaan tanpa ada udzur, tanpa ada udzur yang membolehkan untuk lebih daripada satu jamaah salat Jumat. Fa in qaranatha aw sabaqatha jum'atun lam tanaqid. Oke. Kalau di sini wa in adumat, walaupun tempat itu besar, selama ada satu tempat yang bisa digunakan untuk sholat Jumat bersamaan dalam satu tempat, maka Jumat yang lain batal hukumnya. Nah, ketika ta'addudnya li ghairi udhrin, ketika banyaknya jamaah Jumat ini tanpa ada udzur, itu bagaimana, mana yang sah, mana yang enggak sah? Yang sah adalah yang takbiratul ihramnya pertama. Misalnya di dalam suatu daerah hanya membutuhkan 3 Jumat, 3 jamaah sholat Jumat. Kemudian di daerah tersebut ada 5 jamaah sholat Jumat. Mana yang sah? Yang sah adalah takbiratul ihramnya yang pertama selesai dari 3 daripada 5 tersebut, itu yang sah sholat Jumatnya. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, 3 dari 3 jamaah pertama daripada 5 itu adalah yang sah sholat Jumatnya. Yang lainnya tidak sah. Oke. Fa in qaranatha aw sabaqatha jum'atun lam tanaqid. Nah, ini kalau li ghairi hajah ya. Ketika ada yang membersamai atau lebih dulu Jumatnya, maka yang terlambat atau dua-duanya yang berbarengan takbiratul ihramnya itu tidak sah. Illa idza kathuratil jamaah. Nah, ini qaidnya. Kecuali kalau jamaahnya banyak, kemudian sulit untuk mengumpulkannya dalam suatu tempat, wa asura ijtima'uhum fi makanin wahid, maka ketika itu fayajuzu hina idin ta'adduduha bihasabil hajah. Garis bawahin, bihasabil hajah, menurut tergantung hajahnya, tergantung kebutuhannya. Kalau hanya membutuhkan 2 ya 2, membutuhkan 3 ya 3. Lebih dari itu tadi yang kita sebutkan, yang takbirnya terakhir tidak sah. La mutlaqan, yakni ala sahih la mutlaqan. Maka di sini ditafriq, fa in iktafa bi jum'ataini, kalau cukup 2 tempat untuk sholat Jumat, lam tajuz tsalitsah, tidak boleh bikin satu tempat lagi yang ketiga. Wa hakadha. Nah, ini cuma tamthil saja. Atau butuh lebih dari itu, enggak boleh lebih daripada yang dibutuhkan. Oke. Kalau arkanul khutbata ini kita masuk dalam pembahasan rukun daripada khutbah Jumat. Oke.
rukun daripada khutbah Jumat ini ada 4 atau 5. Yang 3 ini harus ada di dua-duanya, kemudian yang 1 harus ada di pertama atau kedua, yang 1 lagi harus ada di kedua. Oke. Arkanul khutbataini khamsah, ada 5. Yang pertama alhamdulillah, harus ada alhamdulillah. Li thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil jum'ah kama fi sahih Muslim. Seperti yang dijelaskan ada di sahih Muslim. Yang kedua, sholawat terhadap Nabi, as-salatu ala Nabi. Oke. Yang ketiga adalah al-wasiyah bit taqwa. Al-wasiyah bit taqwa. Maksud dari al-wasiyah bit taqwa ini apa? Al-hathu 'ala ta'ah wa zajru 'anil ma'siyah. Menghimbau jamaah untuk melakukan ketaatan dan menghimbau untuk meninggalkan kemaksiatan, atau salah satu daripada dua. Cukup al-hathu 'ala ta'ah saja, tidak apa-apa. Dan tidak disyaratkan di sini lafdzul wasiyah. Usikum ini tidak wajib. Yang penting dengan bahasa Arab. Tapi ihtiyatnya memakai lafdzul wasiyah. Fal ihtiyat dzikru lafdzul wasiyah. Maka kita ambil daripada fal ihtiyat, maka dia tidak wajib aslinya. Wajibnya adalah tadi al-hathu 'ala ta'ah wa zajru 'anil ma'siyah, atau salah satu daripada dua itu. Fal ihtiyatu dzikru lafdzul wasiyah ma'a lafdzit ta'ah. Juga ihtiyatnya disebutkan lafdzut ta'ah, yakni usikum bi taqwallah atau usikum bi ta'atillah. Di sini dimisalkan dengan usikum bi taqwallahi wa ta'atih. Nah, wala budda minal ityani bil hamdi was shalah ma'al hathi 'ala ta'atihi wal man'i minal ma'siyah fihima. Nah, di sini 3 rukun ini, hamdulillah, salat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasiyah bit taqwa, ini harus ada di 2 khutbah. Khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Oke. Rukun yang selanjutnya adalah qiraatu ayatin mufhimah, membaca satu ayat yang bisa difahami di dalam Al-Qur'an walaupun cuma pendek. Maka kalau membaca ayat yang tidak bisa difahami seperti tsumma nadhar, kemudian melihat apa yang dilihat? Apa diistifadah dari ayat tersebut apa? Nah, tidak bisa, maka tidak sah salatnya. Maka ini falau qara'a, yakni falau qara'a ayatan ghair mufhimah, maka la tujzu, tidak sah ayatnya, maka khutbahnya juga tidak sah. Kapan dia diwajibkan untuk membaca ayat yang bisa difahami ini adalah fi ihdahuma, di dalam khutbah pertama ataupun kedua, salah satu saja, salah satu daripada pertama atau kedua. Lakinnal aula, tapi lebih aulanya dibaca di pertama, karena nanti di khutbah kedua itu sudah ada doa, biar mu'tadil, biar seimbang. Di khutbah pertama ada 4 rukun, di khutbah kedua juga ada 4 rukun. Lakinnal aula an takuna fil khutbatil ula. Nah, ini yang benar fil khutbatil ula, bukan fi khutbatil ula. Fil khutbatil ula. Litakuna fi muqabalatid du'a lil mu'minin wal mu'minat fi tsaniyah. Ya, seperti kita jelaskan tadi, biar seimbang. Yang pertama ada 4 rukun, yang kedua juga ada 4 rukun. Nah, yang kelima adalah ad-du'a lil mu'minin ay wal mu'minat aidan. Maksudnya di sini doa untuk orang-orang mukmin dan juga untuk orang-orang mukminat. Oke. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ataupun lil mukminin, karena maksud daripada lil mukminin saja itu adalah al-jins, orang-orang yang beriman, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Fal murad bil mukminin di sini al-jins, cukup, tidak menyebutkan al-mukminat pun cukup. Nah, ataupun dijamak bainahuma dengan disebutkan dua-duanya juga boleh dan afdal. Wa yakfi minhum ma yaqau 'alail ismu walau rahimakumullah. Nah, dan cukup yang bisa disebut sebagai doa untuk para orang yang beriman. Seperti apa? Rahimakumullah dan lain sebagainya. Nah, ini kapan dilakukan? Di khutbah yang kedua. Ini nggak bisa dipindah-pindah. Kalau yang tadi qiraatul ayah al-mufhimah tadi bisa di khutbah pertama dan kedua, boleh di pertama dan boleh di kedua. Kalau yang ini adalah di kedua. Likaunihi la'iqan bihalatil khitam, karena itu yang lebih pantas untuk menutup suatu ibadah, yakni doa di khutbah yang kedua. Oke, syarat-syaratnya adalah seperti syarat-syarat sholat. Nah,
hampir sama seperti syarat-syarat sholat. Yang pertama, thaharah anil hadatsaini, suci daripada dua hadas, hadas kecil, hadas besar, haid, nifas semuanya. Dan juga suci daripada najasah, daripada najis yang tidak dimaafkan dalam sholat, entah itu di dalam badannya, entah itu dalam tempat yang dia berdiri, entah itu di sesuatu yang dia bawa, min thaubin, dari pakaian dan lain sebagainya. Syarat yang kedua adalah menutup aurat. Yang syarat yang ketiga adalah harus berdiri ketika dia mampu, al-qiyamu fihima, di dalam dua khutbah, ma'al qudrah alaihi, ketika dia mampu. Fa in ajaza anhu khataba qa'idan, kalau tidak bisa khutbah dengan berdiri maka diperbolehkan dia khutbah untuk duduk. Dan membedakan antara dua khutbah gimana? Dengan berdiam diri, ada jaraknya. Tapi al-aula ketika dia sudah tidak bisa berdiri itu al-istikhlaf, menyuruh atau mewakilkan orang lain untuk berkhutbah. Oke, yang keempat adalah al-julus bainahuma, harus ada duduk di antara dua khutbah, walaupun dia khutbah dari duduk tadi. Kalau duduk tadi caranya adalah dengan berdiam diri. Oke, rabi'uha adalah duduk di antara dua khutbah, lilittiba' fi dzalika wa tuma'ninatu fihi wajibah, dan disyaratkan di dalam duduk itu harus ada tuma'ninah. Maka kalau tidak ada tuma'ninah seperti kita sudah sebutkan, yakni apa tuma'ninah itu? Qadru subhanallah. Kalau dia meninggalkan tuma'ninah di dalam duduknya maka harus kembali duduk, harus tuma'ninah dulu baru berdiri untuk khutbah yang kedua. Oke. Dan disunnahkan di dalam duduk ini qadru suratil ikhlas. Nah, selama dia membaca surat al-ikhlas, dan disunnahkan juga membaca surat al-ikhlas itu sendiri. Oke. Khamisuha al-wila'u bainahuma, yakni bainal khutbataini, secara terus menerus, yakni tidak ada jarak antara satu rukun dengan rukun yang lainnya kecuali dengan mau'idhah dan lain sebagainya. Oke, bi an la yatula faslun urfan, yakni ini maksudnya di sini adalah antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini jaraknya tidak lama-lama, cukup duduk tadi. Yakni ditakdir di sini diukur dengan 2 rakaat sholat, secepat mungkin, sedikit mungkin dengan melakukan rukun-rukunnya. Fa inna qasa an dzalika lam yadur, kalau lebih dikit daripada 2 rakaat itu tidak apa-apa, yang penting ada tumakninah. Tapi kalau lebih daripada 2 rakaat maka khutbahnya batal, karena tidak ada mualah, tidak ada keterlanjutan antara khutbah satu dan khutbah yang kedua. Yang keenam adalah al-wila bainahuma bainas shalah wa bainas shalah, harus tidak ada jarak yang lama antara khutbah dan sholat. Nah, maka antara khutbah dan sholat ini harus tidak boleh melebihi 2 rakaat bi akhaffi mungkin juga. Nah, tidak boleh melebihi 2 rakaat dengan sesingkat mungkin. Yang ketujuh adalah wa an yakuna ail khutbataini, yakni maksud di sini adalah arkanul khutbataini bil arabiyah, rukun-rukunnya saja yang wajib menggunakan bahasa Arab, sedangkan mau'idhah dan lain sebagainya yang ada dalam khutbah itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa kaum yang sedang dikhutbahi masing-masing. Oke. Wa bainahuma wa bainas shalah wa an yakuna bil arabiyah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.